Bab 7332. Sementara itu, Charlie menggenggam tangannya dan dengan langkah yang sudah sangat familiar membawanya berjalan keluar dari gua. Sambil berjalan, Charlie mengungkapkan keraguannya. "Nona Lin, aku sudah meneliti beberapa catatan sejarah. Waktu asal mula Taoisme seharusnya sekitar tahun 140 Masehi, yang berarti hingga sekarang belum sampai 2000 tahun. Jika Taoisme yang kita kenal sekarang dianggap sebagai leluhur dari jalur kultivasi, maka itu berarti seluruh sejarah kultivasi juga baru berlangsung lebih dari 1000 tahun, belum sampai 2000 tahun. Namun dari riwayat hidup Meng Changsheng, kita bisa memperkirakan bahwa saat ia lahir, sekitar tahun 664 Masehi, dunia sudah memasuki era akhir Dharma. Ini berarti dari awal munculnya kultivasi hingga datangnya era akhir Dharma, hanya ada sekitar 500 tahun. Tapi Meng Changsheng sendiri bisa hidup 1000 tahun. Bagi para kultivator tingkat tinggi, usia mereka mungkin bahkan lebih panjang. Dengan rentang waktu 500 tahun yang begitu singkat, bagaimana mungkin cukup untuk menampung beberapa generasi kultivator dalam proses latihan dan pewarisan? Setelah mendengar keraguan Charlie, Lin Waner merenung sejenak, lalu bertanya. "Tuan muda, sejarah perkembangan peradaban manusia juga hanya sekitar 5000 tahun saja. Menurut Tuan muda, apakah rentang waktu 5000 tahun itu cukup untuk menampung perkembangan jalur kultivasi?" Charlie berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius. "Dengan pemahamanku tentang kultivasi saat ini, aku merasa baru melihat puncak gunung esnya saja. Justru karena itu, aku merasa sejarah kultivasi pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berkembang secara perlahan. Jangankan 500 tahun seperti yang tadi kita hitung, bahkan jika benar ada 5000 tahun pun, rasanya masih jauh dari cukup untuk mencakup seluruh proses dari kelahiran, kebangkitan, perkembangan pesat, hingga kemunduran dan akhirnya memasuki era akhir Dharma. Jika dibandingkan dengan sejarah perkembangan bumi, satu era saja mungkin membutuhkan puluhan juta tahun." Lin Waner tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Peradaban manusia modern yang dibangun saat ini, dalam lingkungan alami bumi, mungkin hanya mampu bertahan selama puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun. Setelah itu, hampir semua jejak yang ditinggalkan manusia kemungkinan akan lenyap tanpa bekas. Jadi, dalam rentang sejarah bumi yang mencapai miliaran tahun, jika memang pernah ada suatu peradaban yang berfokus pada kultivasi, maka meskipun mereka memiliki kekuatan luar biasa, seiring perubahan zaman, jejak yang bisa mereka tinggalkan kemungkinan besar sangatlah minim." Saat mengatakan itu, mereka sudah berjalan keluar dari gua sambil tetap bergandengan tangan. Lin Waner menoleh ke belakang, memandang bebatuan gunung yang sama sekali tak menyisakan jejak apapun, dan dalam hatinya ia kagum pada keajaiban teknik tersebut, sekaligus merasakan secercah pencerahan. Sambil menikmati pemandangan pegunungan yang hijau dan rimbun, yang terasa begitu lama tak ia lihat, Lin Waner tiba-tiba berkata dengan nada tercerahkan kepada Charlie. "Hamba mengerti sekarang. Jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan luar biasa mungkin sangat kecil, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Pasti masih ada sisa-sisa kemampuan yang tertinggal, seperti kota bawah tanah yang barusan kita kunjungi. Jadi hamba menduga, alasan Gunung Heming menjadi asal mula Taoisme kemungkinan besar karena sejak masa yang amat lampau, sudah ada para kultivator yang beraktivitas di sini. Artinya, bukan Taoisme yang menciptakan jalur kultivasi, melainkan jalur kultivasi itu sendiri sudah ada lebih dulu, lalu diwariskan secara samar hingga 2000 tahun lalu, ketika pendiri Taoisme terinspirasi oleh jejak keajaiban yang mereka tinggalkan, dan akhirnya mendirikan Taoisme." Wajah Charlie langsung dipenuhi rasa tercerahkan, ia berseru. "Jadi sejak awal cara berpikirku sudah salah. Ini bukan soal mana yang lebih dulu, ayam atau telur, melainkan dari mana ayam itu berasal, siapa leluhurnya. Kalau aku tidak salah ingat, leluhur ayam adalah dinosaurus. Ketika orang-orang memperdebatkan mana yang lebih dulu, ayam atau telur, secara naluriah mereka akan membatasi ruang pikir hanya pada spesies ayam itu sendiri. Padahal, ayam juga tidak muncul begitu saja dari kehampaan. Kemunculannya harus melalui proses panjang iterasi spesies. Jika ayam saja demikian,
manusia tentu juga tidak bisa lepas dari proses perkembangan ini. Peradaban manusia dimulai dari kawasan Mesopotamia, hingga kini hanya sekitar 5.000 tahun lebih. Namun, sejarah Homo sapiens sendiri sudah melampaui 300.000 tahun. Jika ditelusuri lebih jauh ke manusia purba, jejak paling awal bahkan bisa mencapai 2 juta tahun. Cara berpikir ini seketika membuka wawasan Charlie. Ia tiba-tiba menyadari bahwa para kultivator yang membangun kota bawah tanah di Antarktika kemungkinan besar sama sekali tidak berkaitan dengan peradaban manusia saat ini. Saat Charlie dan Lin Wanner berjalan di hutan pegunungan Barat Su pada peralihan musim semi ke musim panas, mereka saling bertukar pikiran, seperti mengurai benang kusut dan menyusun potret seorang tersangka, sedikit demi sedikit menggambarkan kembali jejak perjalanan jalur kultivasi yang telah dilalui. Charlie menghela napas. Dalam rentang 5.000 tahun sejarah peradaban manusia, usia rata-rata manusia biasa berkembang dari 2 atau 30 tahun di awal menjadi sekitar 70 tahun lebih saat ini. Dalam 5.000 tahun yang melahirkan peradaban itu, setidaknya sudah ada lebih dari 100 generasi yang saling mewarisi dan melanjutkan. Dan di antara dua parameter kunci, 5.000 tahun dan lebih dari 100 generasi, yang benar-benar penting bukanlah 5.000 tahunnya, melainkan jumlah generasinya. Jika satu generasi hidup selama 5.000 tahun, maka kemampuan inovasi mereka pasti sangat rendah. Hanya dengan pergantian generasi muda yang terus-menerus, membawa cara berpikir baru, sudut pandang baru, dan konsep baru, peradaban bisa berkembang dengan cepat. Peradaban modern yang sangat maju membutuhkan 5.000 tahun dan lebih dari 100 generasi untuk berkembang. Lalu bagaimana dengan peradaban kultivasi yang kekuatannya sangat tinggi? Mungkin juga membutuhkan puluhan hingga ratusan generasi untuk mencapai puncaknya. Lin Wanner mengangguk setuju, ekspresinya menjadi serius saat ia berkata. Kalau begitu muncul pertanyaan. Seperti yang Tuan Muda katakan, satu generasi kultivator mungkin memiliki usia rata-rata setidaknya 10 kali lipat atau bahkan lebih dari manusia biasa. Jika dihitung berdasarkan parameter ini, maka perkembangan peradaban kultivasi mungkin memerlukan puluhan ribu tahun. Artinya, jika dugaan kita benar, maka dalam perjalanan miliaran tahun perkembangan bumi, pernah ada sebuah peradaban kultivasi yang bertahan setidaknya puluhan ribu tahun. Charlie berkata dengan serius, kita baru menghitung garis waktu setelah peradaban itu benar-benar terbentuk, yaitu saat ayam benar-benar menjadi ayam. Lalu bagaimana dengan beberapa generasi sebelum itu? Para kultivator awal itu, apakah mereka juga membutuhkan jutaan tahun evolusi, dari manusia kera purba menjadi manusia kera, lalu menjadi Homo sapiens? Lin Wanner tiba-tiba mengernyitkan alis, lalu berkata dengan sangat serius. Hamba tiba-tiba menyadari satu kesalahan. Charlie segera bertanya. Kesalahan apa? Lin Wanner menjelaskan. Dari sudut pandang peradaban, benda-benda yang dibangun manusia hampir mustahil bertahan utuh setelah melewati waktu yang sangat panjang karena akan perlahan terkikis. Namun dari sudut pandang biologi, jejak yang ditinggalkan manusia justru sangat sulit dihapus oleh waktu, fosil adalah contoh terbaiknya. Setelah jeda sejenak, Lin Wanner melanjutkan. Bertahun-tahun yang lalu, hamba pernah belajar di Harvard. Saat itu, biologi evolusi baru saja mulai berkembang. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang meneliti teori evolusi. Waktu itu, banyak sekali orang tergila-gila menggali fosil berbagai makhluk purba, demamnya bahkan sebanding dengan demam emas. Di antara universitas yang merintis bidang ini, Harvard termasuk yang paling unggul. Para sarjana pada masa itu sudah memiliki rantai bukti biologis yang cukup lengkap dan memadai untuk membuktikan bahwa teori evolusi benar-benar ada. Dari fosil trilobit pada periode Kambrium, hingga fosil dinosaurus dari periode Kapur, lalu fosil manusia kera purba beberapa juta tahun lalu, semuanya merupakan bukti biologis. Hingga era modern, para ilmuwan bahkan menemukan fosil mikroorganisme yang berusia lebih dari 3 miliar tahun. Bukti-bukti ini secara utuh mengungkap proses dari munculnya kehidupan di bumi hingga lahirnya manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun hamba tidak lagi mudah terjun ke dunia luar, banyak perusahaan dan institusi yang dahulu pernah hamba investasikan terus melakukan penelitian terkait. Dari penggalian fosil hingga pengurutan gen,
semuanya semakin menegaskan keunikan dan keabsahan teori evolusi. Charlie mendengarkan dengan penuh kebingungan, menatap Lin Wanner sambil menunggu kesimpulan akhirnya. Lin Wanner menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius. Tuan Muda, dari semua yang hamba jelaskan, inti yang ingin hamba sampaikan adalah, manusia dalam peradaban modern memiliki garis evolusi yang jelas, berurutan, dan bersifat tunggal. Seluruh rantai bukti biologis membuktikan bahwa keberadaan kita adalah hasil evolusi bertahap. Namun tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa dalam proses evolusi kehidupan di bumi pernah ada jalur evolusi manusia lain. Jika peradaban kultivasi yang kita duga benar-benar pernah ada, maka kontradiksi terbesarnya adalah, dalam kerangka evolusi, mereka sama sekali tidak memiliki rantai bukti biologis. Sampai di sini, wajah Lin Wanner dipenuhi keterkejutan saat ia bergumam. Itu berarti, mereka bukan penduduk asli bumi. Charlie tiba-tiba menarik napas dingin. Kemampuan Lin Wanner dalam mengurai persoalan memang luar biasa tajam. Hanya dalam waktu secangkir teh, ia berhasil menyingkap inti kontradiksi yang paling mendasar. Manusia modern, dalam sejarah perkembangan bumi, memiliki bukti yang jelas, mereka adalah penduduk asli yang berevolusi secara berkesinambungan. Namun para kultivator yang memiliki kemampuan luar biasa ini sama sekali tidak memiliki jejak garis warisan. Mikroorganisme di bumi, dinosaurus, monyet, kera, manusia purba, hingga Homo sapiens, semuanya tidak memiliki kaitan dengan mereka. Dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, tak terhitung jumlah ilmuwan dan ahli biologi yang telah menggali bumi hingga ke dasarnya, namun tidak pernah menemukan satu pun petunjuk yang berhubungan dengan mereka. Hal ini semakin dipikirkan justru semakin menimbulkan rasa ngeri. Charlie bertanya dengan penuh keterkejutan. Jika semua yang kita bahas ini benar, berarti mereka datang ke bumi dari planet lain, lalu kemudian pergi lagi dari sini. Lin Wanner mengangguk pelan, tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Jika dipikir dari sudut lain, mereka mungkin seperti penjajah antar bintang dalam novel fiksi ilmiah, atau bahkan perampok antar bintang. Demi kultivasi, mereka menghabiskan seluruh sumber daya di planet asal mereka. Untuk bisa terus bertahan, mereka mulai mencari planet lain di alam semesta yang memiliki sumber daya kultivasi. Bumi mungkin hanyalah salah satunya. Sampai di sini, Lin Wanner menghela napas dan berkata, coba Tuan Muda pikirkan, mengapa muncul era tanpa energi spiritual, masa di mana langit dan bumi tidak lagi memiliki energi spiritual. Lalu sebelum masa itu, apakah berarti seluruh dunia dipenuhi oleh energi spiritual yang telah dipupuk selama miliaran tahun oleh bumi? Bahkan mungkin di seluruh penjuru dunia terdapat tambang batu spiritual. Namun sekarang, kemana semua energi spiritual dan batu spiritual yang pernah menyelimuti bumi itu? Charlie berseru, sudah pasti orang-orang itu datang, menghabiskan seluruh batu spiritual di bumi, lalu pergi, dan secara buatan mengubah bumi menjadi era tanpa energi spiritual. Setelah mengatakan itu, Charlie mengernyitkan dahi, lalu bergumam. Jika dugaan ini benar, berarti kedatangan mereka secara sengaja telah memutus kemungkinan bumi untuk melahirkan peradaban kultivasi. Lin Wanner mengangguk. Seharusnya memang begitu. Namun menurut hamba, ini belum tentu hal yang buruk. Dari pola mereka, berpindah, merampas, lalu berpindah lagi, terlihat bahwa konsumsi mereka terhadap energi spiritual sangatlah besar, hingga mereka tidak mampu membentuk sistem perkembangan yang berkelanjutan dan sehat. Justru karena mereka telah menguras habis energi spiritual di bumi, manusia yang datang kemudian secara alami beradaptasi dan menempuh jalur perkembangan teknologi. Manusia saat ini memang jauh lebih lemah secara individu dibanding mereka, tetapi secara keseluruhan belum tentu kalah. Lagi pula, hamba merasa bahwa perkembangan teknologi adalah jalur yang paling sehat dan paling rasional. Pandangan Lin Wanner membuat Charlie sangat sependapat. Jalan kultivasi pada dasarnya adalah sebuah model yang menghabiskan sumber daya individu dalam jumlah yang sangat besar. Ia menggunakan energi spiritual paling murni untuk tanpa henti memperkuat kekuatan pribadi. Jika dilihat dari sudut pandang makro, ini sendiri sudah merupakan pemborosan yang luar biasa.
Konsentrasi distribusi sumber daya yang sangat tinggi seperti ini sama saja dengan menguras habis sebuah planet yang sebenarnya mampu menopang puluhan miliar manusia untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan, hanya demi memenuhi kebutuhan beberapa juta atau bahkan lebih sedikit kultivator. Model seperti ini sulit untuk benar-benar membangun peradaban manusia yang sejati, melainkan hanya menjadi pesta pora bagi segelintir elit. Oleh karena itu, berdasarkan dugaan dirinya dan Lin Wanner, sangat mungkin sebelum peradaban manusia benar-benar terbentuk, sudah ada sekelompok kultivator penjajah antar bintang yang datang ke tanah ini. Mereka seperti belalang yang melintas, setelah menghabiskan seluruh sumber daya kultivasi di bumi, mereka pergi tanpa menoleh lagi. Formasi teleportasi yang dibangun di dalam menara pagoda 4 sisi, jika dijelaskan secara sederhana, adalah jalur yang mereka gunakan untuk merampas sumber daya dari bumi secara gila-gilaan. Mereka mengirim sejumlah besar kultivator yang seperti semut pekerja, menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk mencari sumber daya kultivasi, hingga akhirnya menguras tempat ini menjadi era akhir Dharma, lalu pergi begitu saja, melanjutkan perjalanan berikutnya. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada Lin Wanner. Nona Lin, menurutmu, apakah mereka pernah bertemu dengan manusia purba di bumi? Ketika manusia purba baru saja belajar berjalan tegak dan baru mengerti menggunakan batu sebagai alat, mereka sudah memiliki kemampuan untuk bermigrasi antar bintang. Dua spesies yang bertemu puluhan ribu bahkan jutaan tahun lalu, pemandangan itu pasti terasa sangat fantastis. Lin Wanner mengangguk dan berkata dengan serius. Apa yang Tuan Muda katakan sangat mungkin benar-benar pernah terjadi dalam sejarah. Setelah itu, Lin Wanner menatap Charlie dan berkata, selain itu, hamba tiba-tiba memikirkan satu hal lagi. Charlie bertanya dengan penasaran. Hal apa? Silakan katakan, Nona Lin. Sambil berjalan, Lin Wanner mengernyit dan bergumam pelan. Hamba sedang berpikir, apakah mitos dan legenda yang telah diwariskan selama ribuan tahun itu, sebagian memang benar-benar pernah ada. Hampir setiap peradaban kuno memiliki catatan yang aneh, ada yang berbentuk lukisan dinding, ada pula yang berupa tulisan piktograf. Isi yang dicatat kebanyakan adalah apa yang disebut mukjizat. Mungkin saja dalam sejarah, mereka pernah bersinggungan dengan para kultivator itu. Charlie mengangguk dan berkata, masuk akal. Bahkan legenda tentang naga dan makhluk ilahi lainnya belum tentu hanya imajinasi orang zaman dahulu. Bisa jadi hal-hal itu benar-benar pernah ada. Hanya saja mereka datang bersama para kultivator itu, lalu pergi bersama mereka, sehingga tidak ada lagi yang pernah melihatnya. Dan yang tersisa hanyalah catatan yang sulit dibedakan kebenarannya oleh generasi berikutnya. Lin Wanner tersenyum dan berkata, Tuan Muda, jika apa yang kita bicarakan ini diumumkan ke publik, apakah itu akan sepenuhnya mengubah cara miliaran orang memandang dunia? Pasti akan. Charlie menghela napas. Terlalu banyak hal di dalamnya yang melampaui batas pemahaman manusia. Siapa yang menyangka bahwa bumi, yang dibanggakan manusia dan bahkan dianggap sebagai keajaiban alam semesta, mungkin hanyalah sebuah benda buangan yang telah dirusak oleh pihak lain lalu ditinggalkan begitu saja. Lin Wanner juga menghela napas. Dan cara mereka bermigrasi antar bintang itu benar-benar sulit dibayangkan. Apakah hanya dengan mengandalkan formasi teleportasi saja mereka bisa melakukan perpindahan lintas sistem bintang? Bahkan jika mereka datang dari sistem bintang terdekat seperti Proxima, itu pun berjarak 4 tahun cahaya. Jika benar bisa dicapai hanya dalam sekejap lewat formasi teleportasi, itu benar-benar akan sepenuhnya mengguncang pemahaman manusia tentang alam semesta. Charlie tersenyum pahit. Mengguncang pemahaman mungkin hanya sebagian kecil. Yang lebih penting adalah banyak orang akan dilanda ketakutan. Saat tidak memiliki tetangga, setiap hari orang berharap menemukan satu. Tapi ketika mereka tahu bahwa tetangga itu mungkin bisa masuk ke dalam rumah mereka dalam sekejap, perasaan itu akan sepenuhnya berbeda. Setelah itu, ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, dipikir-pikir, para kultivator asli bumi ini juga cukup menyedihkan. Mereka pada dasarnya hanya memungut sisa-sisa peninggalan orang lain untuk memaksakan diri masuk ke jalan kultivasi. Namun satu persatu masih bermimpi menentang takdir dan mencapai kenaikan tingkat. Sumber daya sudah dirampas habis, dengan sisa remah-remah seperti itu,
bagaimana mungkin bisa menopang seseorang untuk berkultivasi hingga tingkat setinggi itu. Lin Wanner memperhatikan bahwa suasana hati Charlie sedikit banyak diliputi kegetiran dan kekecewaan. Ia tahu, itu adalah runtuhnya sebuah keyakinan. Atau bisa juga disebut kebingungan dan kehampaan. Ibarat seekor katak yang melompat keluar dari dalam sumur. Awalnya ia mengira langit hanya sebesar mulut sumur, meskipun langit lebih besar darinya, namun perbedaannya terasa terbatas. Menurut sang katak luas langit mungkin hanya 100:1, atau paling buruk 10.000 banding 1. Namun setelah keluar, barulah ia sadar bahwa perbedaan itu mungkin mencapai 1 triliun banding 1, bagaikan jurang pemisah antara sebuah gunung raksasa dengan sebutir debu. Karena itu, ia menggenggam erat tangan Charlie, lalu mengalihkan topik dan bertanya. Tuan muda, sekarang bagaimana kita pergi dari Subarat ke Jinling? Kita tidak membawa dokumen identitas, dan identitas resmi kita sudah tercatat ke luar negeri ke Argentina. Jika tiba-tiba data kita muncul dalam sistem transportasi domestik, itu pasti akan memicu peringatan. Charlie berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan meminta Ishak mengirim pesawat khusus. Kita lihat apakah bisa mengurus jalur di bandara untuk langsung naik pesawat. Lin Wanner menggeleng dan berkata, Tuan muda, orang-orang yang tahu kita pergi ke Antartika juga pasti tahu bahwa tidak mungkin kita tiba-tiba kembali ke negara ini pada musim seperti ini. Orang yang cerdas akan menghubungkan semuanya, asal dipikirkan sedikit saja, pasti akan terasa janggal. Hal seperti ini hanya boleh diberitahukan kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya, selain itu sebaiknya tidak usah diketahui orang lain. Charlie mengangguk setuju. Apa yang Nona Lin katakan masuk akal. Kalau begitu, menurutmu bagaimana sebaiknya? Lin Wanner tersenyum. Lebih baik kita cari Sun Tua dan Qiu Tua saja. Mereka berdua tumbuh di bawah pengawasan hamba, bahkan rahasia bahwa hamba telah hidup selama 400 tahun pun mereka tahu. Hal sekecil ini tidak akan membuat mereka terkejut, tidak akan menimbulkan kecurigaan, dan tentu saja tidak akan mereka bocorkan. Charlie tersenyum. Benar juga. Kalau begitu, mereka memang orang yang paling bisa diandalkan. Dengan mata besarnya, Lin Wanner menatap Charlie dan berkata dengan serius. Dalam pandangan hamba, orang yang paling bisa dipercaya di dunia ini hanyalah Tuan Muda. Mereka berdua hanya berada satu tingkat di bawah Tuan. Charlie tersenyum dan mengangguk. Di dalam hatinya, Lin Wanner juga menempati posisi yang sama. Setelah mengambil keputusan, Lin Wanner langsung menelepon Sun Zidong. Qiu Yingshan sebagai seorang perantau Tionghoa yang banyak berjasa kepada Lin Wanner memang memiliki jaringan dan pengaruh besar di Jinling. Namun jika berbicara dalam skala seluruh Tiongkok, Sun Zidong masih lebih luas jangkauannya. Begitu mendengar Lin Wanner berada di Subarat, Sun Zidong hampir tidak mengajukan pertanyaan apapun dan segera mulai mengatur segalanya untuk mereka. Ia terlebih dahulu mengerahkan personel khusus dari unit rahasia negara, yakni bagian yang menangani operasi intelijen dan keamanan tingkat tinggi secara tertutup, dari lokasi terdekat menuju kota kecil di pintu masuk Gunung Heming. Pada saat yang sama, ia juga menyiapkan sebuah jet bisnis di bandara. Perusahaan operator jet tersebut memiliki latar belakang yang sangat kuat, sehingga dapat membawa Charlie dan Lin Wanner langsung ke Jinling tanpa melalui pemeriksaan keamanan bandara maupun sistem data besar. Di Jinling, Qiu Yingshan juga sudah membuat persiapan. Mobil langsung masuk ke area bandara, dan begitu mereka mendarat, keduanya akan langsung dijemput dan dibawa ke Villa Gunung Zijing. Setelah Lin Wanner mengatur semuanya, mereka berdua pun berjalan kaki perlahan keluar dari Gunung Heming. Seiring mereka keluar dari pedalaman pegunungan, mereka juga sempat bertemu dengan beberapa pendaki yang sedang menjelajah. Setelah benar-benar keluar, keduanya tiba di sebuah kota kecil di kaki gunung. Saat mereka tiba, dua kendaraan off-road hijau dengan pelat khusus sudah menunggu. Orang-orang itu tidak mengetahui identitas Charlie dan Lin Wanner, mereka hanya tahu bahwa ada dua tamu penting yang harus mereka kawal hingga ke landasan bandara. Para personel rahasia itu telah terlatih dengan sangat baik. Setelah mempersilakan mereka naik ke kendaraan, sepanjang perjalanan mereka tidak mengajukan satu pertanyaan pun, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung mengantar keduanya ke bandara.
Menjelang senja, sebuah pesawat Gulfstream G500 model lama yang tampak biasa saja lepas landas dari Bandara Su dan terbang ke arah timur menuju Jinling. Malam tiba di Bandara Jinling. Setelah mendarat mulus di landasan pacu, jet bisnis Gulfstream langsung menuju hanggar yang telah ditentukan melalui jalur taksi. Hanggar OI 5100. memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi, orang biasa tidak memiliki akses ke sana. Bahkan kru darat pun telah dievakuasi. Pesawat melaju ke dalam hanggar, di mana dua sedan Hongqi hitam yang tampak sederhana sudah terparkir. Qiu Yingshan, bersama istrinya, Lao Zhang, dan dua sopir, termasuk pembantu rumah tangga keluarga Qiu, Xian Jie, menunggu di luar. Pesawat perlahan berhenti, pintu kabin terbuka, dan Charlie serta Lin Wanner turun satu persatu. Qiu Yingshan dan istrinya, bersama Lao Zhang, segera menyapa mereka dengan hormat. Nona, Tuan Wade. Ketiga pria itu membungkuk hormat sebagai salam. Lin Wanner tersenyum dan berkata, terima kasih atas semua bantuan kalian, telah datang jauh-jauh untuk menjemput saya di usia kalian yang sudah lanjut ini. Qiu Yingshan tersenyum hormat dan berkata, sama sekali tidak merepotkan untuk melayani Anda, Nona. Lagi pula, berkat kesempatan yang diberikan Tuan Wade kepada kami bertiga masih sehat walafiat. Lin Wanner terkekeh dan mengangguk sedikit, berkata, Pak Qiu, tolong sampaikan kepada Pak Sun bahwa pesawat sudah siap di sini. Tuan Wade dan saya perlu kembali ke Chengdu dengan pesawat kapan saja. Qiu Yingshan mengangguk hormat terlebih dahulu, berkata, baik, Nona. Saya akan menghubungi Zidong nanti. Tapi Anda dan Tuan Wade akan pergi begitu cepat setelah kembali. Ya, Lin Wanner mengangguk dan berkata, masih ada beberapa hal yang belum kami selesaikan. Qiu Yingshan membungkuk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke villa dulu. Baik, di malam hari, dua tandu Hongqi keluar dari bandara dan langsung menuju Villa Zijin. Setibanya di sana, Charlie dan Lin Wanner pergi ke halaman lantai atas rumah besar itu. Pohon induk tepuer telah tumbuh pesat sejak saat itu, dan dengan datangnya musim semi, cabang dan daunnya semakin rimbun, batangnya setebal lengan orang dewasa. Lin Wanner mendongak ke arah ranting dan dedaunan pohon ibu puca, melihat langit berbintang yang berbintik-bintik melalui celah-celahnya. Dia tersenyum dan berbisik, aku telah memandang langit berbintang selama 400 tahun, dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasakan perasaan yang berbeda. Sebelumnya, aku hanya merasa langit itu luas, tetapi sekarang, di dalam keluasan itu, ada rasa takut yang lebih besar dan tak terdefinisi. Ye, Chen juga mendongak ke langit berbintang, mengangguk dan menghela napas, dulu aku berpikir bahwa alam semesta begitu luas, dengan 200 miliar bintang di galaksi Bima Sakti saja, setiap bintang seperti matahari, memiliki sistem bintangnya sendiri. Oleh karena itu, pasti ada kehidupan lain di alam semesta. Tetapi sebelumnya, aku memiliki rasa superioritas terhadap diri kita sendiri, selalu berpikir bahwa bahkan jika ada kehidupan ekstraterestrial, sebagian besar mungkin hanya mikroorganisme yang hidup di air atau organisme tingkat rendah, tidak mungkin memiliki waktu, lokasi, dan manusia yang tepat. Kesempatan untuk berkembang menjadi peradaban yang sebanding dengan umat manusia telah melahirkan hal ini. Namun sekarang, menatap langit berbintang, dan berpikir bahwa sementara umat manusia bahkan belum memiliki kemampuan untuk mendarat di planet-planet dalam sistem tata surya kita. Sekelompok orang lain dapat melompat antar bintang-bintang ini puluhan ribu tahun yang lalu, sulit untuk tidak merasa merinding. Setelah mengatakan ini, Charlie tiba-tiba tersenyum, lalu berkata dengan lega, tapi memikirkan hal ini tidak ada gunanya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Wu Feiyan. Di depan para kultivator tingkat atas itu, aku mungkin bukan hanya seperti semut, tetapi benar-benar semut. Lin Wanner tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda, jangan biarkan ini memengaruhi suasana hatimu. Para kultivator dengan kekuatan supranatural yang hebat itu telah lama pergi. Di mata mereka, bumi hanyalah tanah tandus yang ditinggalkan setelah sumber dayanya habis. Mereka pasti tidak akan kembali, tetapi mereka benar-benar telah meninggalkanmu dengan banyak manfaat.
Kota bawah tanah itu praktis merupakan benteng terkuat di dunia, dan bahkan memiliki 9 susunan teleportasi yang terhubung langsung ke berbagai lokasi. Ini seperti bantuan ilahi untukmu, Tuan Muda. Saat menghadapi perkumpulan Poking dan Wu Feiyan di masa depan, kau dapat melancarkan serangan cepat atau mundur dengan cepat. Bahkan jika Wu Feiyan mengetahui identitasmu, begitu kau memasuki kota bawah tanah, dia akan benar-benar tak berdaya melawanmu. Dengan kekuatannya, mencoba mengguncang kota bawah tanah yang dibangun oleh para kultivator kuat itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, mimpi belaka. Charlie mengangguk setuju, lalu berkata dengan rendah hati, dulu aku berpikir bahwa sekuat apapun seorang kultivator, mereka tidak akan lebih kuat dari teknologi modern yang canggih. Seperti Earl dari perkumpulan Poking, yang berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun, dia benar-benar rentan terhadap senjata jarak dekat. Bahkan kultivator terkuat pun tak berdaya melawan senjata ampuh seperti bom nuklir. Pada titik ini, Charlie menghela napas, tapi sekarang aku menyadari aku naif. Kekuatan sejati para kultivator tingkat atas jauh melebihi pemahaman kita. Sekalipun teknologi modern maju selama 10.000 tahun lagi, tetap tidak mungkin untuk mencapai migrasi antar bintang melalui lompatan antar bintang. Namun, mereka mampu menyelesaikan migrasi antar bintang melalui susunan teleportasi. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh teknologi modern. Oleh karena itu, saya pikir bahkan jika kita mengerahkan semua kekuatan teknologi modern, kita tidak akan mampu mencapai batas atas susunan pelindung kota bawah tanah yang mereka bangun. Saya bahkan merasa bahwa bahkan jika asteroid yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi lagi, kota bawah tanah itu akan tetap utuh. Pada saat ini, Charlie benar-benar mengerti mengapa kota bawah tanah yang dibangun oleh para kultivator ini dapat dipertahankan utuh selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun tanpa satu pun pilar penopang. Meskipun dibangun di bawah ribuan meter es dan ratusan meter lapisan batuan, dengan melubangi beberapa kilometer persegi lapisan batuan hingga ketinggian puluhan meter. Ini adalah kekuatan supranatural sejati. Ia dapat dengan mudah menahan gravitasi yang sangat besar hanya dengan energi spiritual dan sihir. Jelas bahwa kekuatan susunan pertahanan juga pasti sangat kuat. Lin Waner tersenyum pada Charlie dan berkata, jika itu benar, kota bawah tanah ini adalah benteng terkuat di bumi, dan Anda, Tuan Muda, adalah satu-satunya yang dapat menggunakannya. Apalagi Wu Feiyan, bahkan jika dunia berakhir, bersembunyi di sana akan sepenuhnya melindungi Anda. Terlebih lagi, Anda sekarang memiliki cincin penyimpanan, yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengangkut sejumlah besar sumber daya ke kota bawah tanah. Jika saya memiliki tempat seperti itu selama bertahun-tahun, saya tidak akan diburu oleh Wu Feiyan begitu lama. Charlie berkata dengan gembira, Nona Lin telah mengingatkan saya lagi. Kota bawah tanah itu luas, tetapi hampir tidak ada sumber daya di dalamnya. Di masa depan, kita dapat secara bertahap memodifikasinya dan menggunakan cincin penyimpanan untuk mengangkut sejumlah besar sumber daya ke dalamnya. Energi spiritual di sana sangat melimpah. Jika beberapa tanaman obat dapat ditanam di sana, khasiat obatnya mungkin akan sangat meningkat. Saya juga akan membawa kuali saya, mungkin saya dapat memurnikan pil yang lebih baik. Lin Waner bertanya kepada Charlie, Tuan Muda, satu-satunya di Tiongkok. Susunan teleportasi berada di Gunung Heming, yang agak terpencil, tetapi hanya beberapa puluh kilometer dari Chengdu. Tuan Muda, mengapa Anda tidak terlebih dahulu mendirikan pangkalan baru di dekat Bandara Chengdu, membeli properti dan gudang, dan meminta orang-orang untuk mendapatkan persediaan yang diperlukan di Chengdu? Saya akan meminta Pak Tua Sun untuk menangani hubungan dan proses persetujuan, dan Pak Tua Kiu untuk berinvestasi di perusahaan penerbangan umum untuk membeli beberapa helikopter lagi. Ini akan membuat perjalanan antara Chengdu dan Gunung Heming jauh lebih mudah. Charlie setuju, dan berkata, Nona Lin benar. Jika kita ingin membangun pijakan di negara ini dan dengan mudah bepergian ke dan dari kota bawah tanah atau 8 susunan teleportasi lainnya di dunia menggunakan susunan teleportasi, kita harus dekat dengan Gunung Heming. Bandara lama Chengdu adalah yang terdekat. Jika kita membangun basis di Chengdu, akan jauh lebih nyaman di masa depan. Karena kita sudah mendirikan perusahaan penerbangan umum,
mengapa tidak menginvestasikan beberapa miliar dolar AS untuk membeli tanah di dekat Bandara Chengdu sebagai basis, dengan Bandara Chengdu sebagai kantor pusat, dan mendirikan perusahaan pelayaran yang berbasis di Tiongkok Barat Daya. Ini akan membuat alokasi personel dan pasokan jauh lebih nyaman di masa depan. Saran Lin Waner sangat menginspirasi Charlie. 9 susunan teleportasi yang terletak di seluruh dunia memungkinkannya mencapai mobilitas global yang cepat. Cincin penyimpanan mengubah mobilitas cepat ini menjadi kemampuan logistik dan transportasi yang sangat kuat. Cincin Charlie, dengan ruang penyimpanan setidaknya 100.000 meter kubik, dapat membawa persediaan dalam jumlah yang luar biasa sekaligus. Jika digunakan untuk mengangkut minyak mentah ringan, ia dapat membawa setidaknya 90.000 ton, pada dasarnya sebanding dengan kapal laut raksasa. Masalah utamanya adalah, sementara perjalanan antar benua kapal laut raksasa membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, Charlie dapat melintasi benua dalam waktu kurang dari 10 detik menggunakan susunan teleportasi. Ini akan membuat pengelolaan persediaan antara 9 susunan teleportasi menjadi sangat mudah. Namun, Charlie tidak dapat secara pribadi menangani alokasi dan pengumpulan berbagai sumber daya. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mendirikan perusahaan pelayaran dan pusat distribusi logistik udara, menggunakan pesawat kargo untuk memusatkan berbagai sumber daya dan kemudian mengelola ruang distribusi sendiri. Bagi Charlie, beberapa miliar dolar AS hanyalah setetes air di lautan. Namun, jumlah uang ini akan dianggap sebagai jumlah yang sangat besar di bidang apapun. Charlie tidak perlu menghasilkan uang dari transportasi udara, jadi dia tidak perlu membangun armada kargo besar, mengembangkan beberapa bandara penghubung sebagai basis, atau bahkan berinvestasi dalam membangun bandara kargo khusus seperti UPS di luar negeri atau SF Express di Tiongkok. Dia hanya perlu menemukan sebidang tanah di dekat Bandara Chengdu sesuai dengan kebutuhannya, membangun basis yang lengkap, dan mendirikan armada lebih dari 10 pesawat kargo, yang pada dasarnya akan memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu, dalam jangka panjang, basis semacam itu seharusnya tidak hanya ditempatkan di Chengdu. Secara teori, juga perlu membangun basis di dekat 8 susunan teleportasi lainnya. Namun, timur jauh Rusia, Pegunungan Kilimanjaro di Tanzania, dan Pegunungan Semeru di Indonesia semuanya merupakan wilayah yang relatif kurang berkembang secara ekonomi, jadi tidak perlu terburu-buru untuk menempatkan basis di daerah-daerah ini. Tetapi di dekat susunan teleportasi di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, perlu untuk segera menempatkan basis. Ini akan jauh lebih nyaman di masa depan. Jika sesuatu seperti panji harta karun 4 arah diambil dari keluarga Rothschild lagi, benda itu dapat dikembalikan ke Tiongkok dalam sekejap mata melalui susunan teleportasi. Setelah memperjelas pemikirannya, Charlie segera mulai menyusun rencananya. Dia menginstruksikan Ishak untuk segera mendirikan perusahaan pengiriman dan juga memintanya untuk pergi sendiri ke Chengdu untuk mencari lokasi yang sesuai. Karena perusahaan pengiriman membutuhkan terlalu banyak prosedur, Charlie menyuruhnya untuk meninggalkan pembangunan dari awal dan sebagai gantinya langsung mengakuisisi perusahaan yang berkualifikasi penuh. Mengingat SF Express mendominasi pasar pengiriman udara domestik, mengakuisisi perusahaan yang berkualifikasi penuh dengan armada yang cukup besar bukanlah hal yang mudah. Namun, untungnya, Charlie memiliki banyak uang dan dapat mengakuisisi perusahaan dan memperluas armadanya secara bersamaan. Membahas pembelian pesawat terbang, mencatat bahwa pesawat kargo tidak memerlukan pemesanan dari pabrikan dan menunggu waktu pengiriman 1 atau 2 tahun, tidak seperti pesawat penumpang. Saat ini, sebagian besar pesawat kargo di sektor kargo udara internasional diubah dari pesawat penumpang yang sudah pensiun. Dalam armada maskapai, pesawat penumpang yang diubah menjadi pesawat kargo setidaknya 90%. Banyak di antaranya berusia lebih dari 20 atau bahkan 30 tahun. Meskipun menggunakan pesawat tersebut untuk transportasi penumpang mungkin menegangkan, pesawat tersebut sangat mampu untuk kargo. Namun, Charlie mengajukan permintaan yang jelas kepada Ishak, tidak ada pesawat kargo berbadan sempit jarak pendek hingga menengah. Meskipun pesawat-pesawat ini menguntungkan bagi perusahaan kurir biasa di jalur utama domestik, pesawat-pesawat tersebut sama sekali tidak berguna baginya.
Dia membutuhkan pesawat kargo jarak sangat jauh dengan jangkauan lebih dari 10.000 km untuk memfasilitasi penjadwalan antar benua. Setelah memberi instruksi kepada Isaac, Charlie menghubungi Wei Liang, yang bertanggung jawab atas perusahaan farmasi Jiusuan, dan meminta Wei Liang untuk mengatur agar para ahli pengobatan herbal Tiongkok membudidayakan herbal yang dibutuhkannya dalam wadah tanam modular yang dapat dipindahkan. Wadah tersebut harus memenuhi standar dan spesifikasi yang seragam, sehingga ia dapat membawa herbal dan wadah tersebut ke kota bawah tanah tanpa harus menanamnya kembali. Setelah semuanya diatur, Charlie berkata kepada Lin Waner, "Nona Lin, persiapan ini akan memakan waktu. Mungkin kita harus membawa induk teh puer kembali ke kota bawah tanah terlebih dahulu." Setelah musim dingin Antartika berakhir, perusahaan pengiriman, basis penyimpanan, dan persiapan Wei Liang seharusnya hampir selesai. Lin Waner mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Muda, untuk memindahkan induk teh puer sepenuhnya dari tanah dan menyimpannya sementara di ruang penyimpanan saya. Saya akan meminta Lao Qiu dan Lao Sun untuk mengatur pengirimannya kembali ke Gunung Heming." Charlie mengangguk. Dan dengan energi spiritualnya yang kuat dan melimpah, dia dengan tepat dan sempurna memisahkan akar pohon teh puer dari tanah. Kemudian, dia dengan lembut menyentuh cabang-cabang pohon teh puer dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Kayu rosewood di ruang penyimpanan itu, meskipun tidak diketahui berapa tahun telah berada di sana, masih terlihat sangat segar, seolah-olah baru saja ditebang. Oleh karena itu, Charlie berspekulasi bahwa ruang 4 dimensi ini seharusnya memiliki keuntungan lain, yaitu, seharusnya tidak ada konsep waktu di dalamnya. Tanaman dan makanan yang ditempatkan di dalamnya kemungkinan besar tidak perlu khawatir tentang tanggal kedaluarsa. Tidak peduli berapa lama mereka ditempatkan di dalam, semuanya akan tetap seperti saat pertama kali ditempatkan di dalam. Melihat pohon teh puer menghilang dari tangan Charlie, Lin Waner terkejut. Kemudian, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda, seharusnya tidak ada tanah di kota bawah tanah, kan?" "Tidak," Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "para kultivator itu sepertinya tidak perlu menanam tanaman apapun, bahkan bunga dan rumput pun tidak." Lin Waner kemudian berkata, "Kalau begitu kita harus mengambil beberapa tanah di sana untuk berjaga-jaga." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita pergi ke pegunungan dekat Chem Elises sekarang, tempat aku bertarung terakhir kali dengan Tuan Changsheng. Vegetasi di sana subur dan tumbuh dengan sangat baik, jadi tanahnya juga seharusnya tidak buruk." Lin Waner tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana dengan helikopter. Kita akan segera kembali." Zijin Manor memiliki helikopter ringan, dan Lin Waner mahir mengemudikan helikopter. Keduanya langsung akrab dan berangkat dari Zijin Manor di bawah kegelapan malam, menuju pegunungan dekat Chem Elises. Sambil mengemudikan helikopter, Lin Waner berbicara kepada Charlie melalui headphone peredam bising dan sistem intercom. "Tuan Muda, saya dapat meminta Pak Tua Sun menggunakan koneksinya untuk membangun landasan helikopter di dekat susunan teleportasi di Gunung Heming dengan kedok penelitian ilmiah. Itu akan membuat perjalanan bola-balik jauh lebih nyaman. Kita bisa langsung terbang dari susunan teleportasi di Gunung Heming ke Bandara Chengdu, dan seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu 20 menit." Charlie berkata dengan gembira, "Itu luar biasa. Dengan helikopter, kita telah melewati rintangan terakhir, sehingga akan jauh lebih mudah untuk kembali ke Jinling di masa mendatang."